April 2026, Desa Benangin, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Seorang warga menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. 5 orang, satu keluarga, tak ada yang selamat. Ada sebuah jalan yang tak ada di peta manapun. Orang-orang di sana menyebutnya Jalan Hauling. Jalan yang dibangun perusahaan kayu untuk mengangkut hasil hutan. Di kilometer 95 jalan itu, pada Minggu sore, 19 April 2026, 5 orang dari satu keluarga ditemukan tewas. Salah satunya berusia 3 tahun. 5 korban itu adalah Juah, 55 tahun, Hasna, 40 tahun, Tasya Haulina, 17 tahun, Ono, 50 tahun, serta David yang masih balita 3 tahun. Warga melaporkan ke Polres Barito Utara. Dalam hitungan jam, TKP sudah dipenuhi petugas. Dari olah TKP awal, polisi menyimpulkan ini bukan kecelakaan, bukan pula bunuh diri massal. Ini pembunuhan berencana. Tapi yang buat kasus ini berbeda, para pelakunya bukan orang asing, bukan preman bayaran. Mereka adalah saudara kandung dan ipar dari korban itu sendiri. Ini bukan kisah tentang musuh. Ini kisah tentang keluarga yang memilih darah atas darah. Dan di baliknya ada sebidang lahan, mediasi yang gagal, dan satu kalimat caci maki yang menjadi pemicu segalanya. Desa Benangin II bukan tempat yang mudah ditemukan di peta. Letak di Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, di perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Wilayah yang sebagian besarnya masih hutan konsesi. Disinilah keluarga ini tinggal, di sekitar kawasan HPH PT Timberdana. Jalan Hauling, kilometer 95, menjadi satu-satunya akses ke pondok mereka. Dan jalan itulah yang menjadi awal dari segalanya. Menurut keterangan polisi, konflik bermula dari penutupan jalan. Pihak korban menutup akses jalan yang selama ini digunakan bersama. Para pelaku yang masih satu keluarga merasa dirugikan. Mediasi sudah dicoba di kantor Desa Benangin I, di Polsek Teweh Timur berkali-kali, tapi tak ada yang berhasil. Ketegangan itu menggantung selama berbulan-bulan. Kamis 16 April 2026, akses jalan menuju lahan milik keluarga tersangka ditutup. Pihak yang menutup jalan itu adalah keluarga korban menggunakan pagar kayu. Bagi keluarga pelaku, ini bukan sekedar pagar. Ini adalah provokasi, eskalasi dari konflik yang sudah lama mereka tanggung. Keesokan harinya, Jumat 17 April, pertengkaran pecah. Bentrokan verbal antara kedua pihak bahkan sempat direkam dan menyebar di media sosial. Warga sekitar mengetahuinya, tapi tak ada yang menyangka apa yang akan terjadi 2 hari kemudian. Setelah pertengkaran hari Jumat itu, masing-masing pihak kembali ke tempatnya. Tapi salah satu sisi tidak pulang untuk beristirahat, mereka pulang untuk mempersiapkan sesuatu. Minggu 19 April 2026, para pelaku mendatangi pondok korban bukan untuk menyerang. Setidaknya bukan itu alasan yang mereka akui awalnya. Mereka datang untuk meminta penjelasan soal penutupan jalan itu. Tapi yang terjadi
di dalam pondok itu berubah. Cekcok terjadi, dan di tengah pertengkaran itu, korban diduga beberapa kali mencaci maki orang tua para pelaku, khususnya ibu mereka. Ibu daya manapun menghina ibu seseorang adalah provokasi yang berat, dan bagi para pelaku itu adalah titik yang tak bisa mereka lewati. Dua pelaku pertama keluar dari pondok, tapi bukan untuk pergi. Mereka menelepon dua anggota keluarga lain untuk datang membantu menyelesaikan persoalan. Tak ada yang tahu pasti apa yang dimaksud dengan menyelesaikan. Yang datang bersama mereka adalah senjata tajam dan senjata api rakitan. Sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, sebuah mobil kijang tiba di lokasi. 4 orang turun. Mereka menanyakan identitas orang-orang yang ada di pondok. Lalu serangan dimulai. Cuah 55 tahun, Hasna 40 tahun, Tasya Haulina 17 tahun, Ono 50 tahun, dan seorang balita berusia 3 tahun. Satu orang selamat, Alfian 40 tahun. Ia berhasil melarikan diri dengan luka kritis. Setelah selesai, pondok dibakar. Pelaku meninggalkan lokasi pukul 17.30. Dalam 1 jam, satu keluarga hampir habis sepenuhnya. Polres Barito Utara bergerak cepat. 2 hari setelah kejadian, Selasa 21 April, 3 tersangka pertama berhasil diamankan di lokasi berbeda. VN, LK, dan SA. Tersangka keempat, Mano, yang menurut polisi paling banyak mengeksekusi korban, melarikan diri ke Kutai Timur, Kalimantan Timur, bersembunyi di sebuah pondok kosong di tengah lahan hutan. Ia ditangkap 28 April 2020. Di konferensi pers 1 Mei 2026, Kasat Reskrim AKP Riki Hermawan menyampaikan satu detil yang membuat kasus ini semakin kompleks. Salah satu dari 4 tersangka itu adalah mantan kepala desa dari wilayah Kutai Barat, Kalimantan Timur. Bukan warga biasa, seseorang yang pernah memegang jabatan publik, seseorang yang seharusnya tahu cara menyelesaikan konflik lewat jalur yang benar, tapi tetap memilih datang dengan senjata. Motif resmi dari polisi, perselisihan lahan yang sudah lama membara, diperparah oleh caci maki yang memicu emosi. Tapi, ada pertanyaan yang belum dijawab secara terbuka. Lahan seluas apa yang membuat 4 orang bersepakat membunuh 5 anggota keluarga mereka sendiri, termasuk seorang balita 3 tahun? Apakah benar hanya soal caci maki? Atau ada kepentingan yang lebih besar di balik jalan Hauling kilometer 95 itu? Secara hukum, kasus ini sudah hampir tuntas. 4 tersangka telah diamankan. Proses hukum berjalan. Tapi, ada pertanyaan yang tak terjawab oleh kronologi kepolisian. Mengapa mediasi bertahun-tahun tak pernah berhasil? Siapa yang seharusnya memiliki otoritas atas lahan itu? Apa peran keberadaan konsesi HPH di wilayah itu? Konflik lahan di sekitar wilayah konsesi perusahaan kayu bukan fenomena baru di Kalimantan. Ketika izin HPH diberikan kepada perusahaan, masyarakat yang sudah turun-temurun hidup di sekitar hutan itu seringkali tak memiliki dokumen yang cukup kuat untuk membuktikan klaim mereka. Akibatnya, sengketa lahan antar warga pun menjadi kompleks. Batas-batas yang dulu jelas secara adat menjadi kabur secara hukum formal. Apakah ini yang terjadi di Benangin? Apakah ada sistem yang gagal sebelum tragedi ini terjadi? Itu pertanyaan yang seharusnya dijawab bukan hanya oleh pengadilan, tapi oleh mereka yang membuat kebijakan.
5 nyawa hilang di kilometer 95. Salah satunya baru berusia 3 tahun. Mereka pergi bukan karena bencana alam, bukan karena kecelakaan, tapi karena sebuah sengketa yang seharusnya bisa diselesaikan di meja mediasi bertahun-tahun sebelum hari Minggu berdarah itu tiba. Para pelaku kini menunggu persidangan, tapi keadilan untuk Chua, Hasna, Tasya, David, dan Ono itu adalah pertanyaan yang lebih besar dari sekedar vonis hakim. Kasus ini masih dalam proses persidangan. Seluruh informasi dalam video ini bersumber dari laporan resmi Polres Barito Utara dan pemberitaan media lokal terpercaya. Ini adalah Rimba Gelap. Kita tak hanya menceritakan kasusnya, kita bertanya apa yang seharusnya tidak terjadi dan kenapa itu tetap terjadi. Sampai jumpa episode berikutnya.